Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Balik lagi ketemu sama aku, Hasna. Di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian hal-hal apa aja sih yang aku syukuri di usiaku yang ke-23 tahun ini. Penasaran ada apa aja? Ini dia. Oke, tadi udah aku rangkum. Ada 6 hal yang aku syukuri di usiaku yang ke-23 tahun ini. Ada apa aja? Yang pertama adalah keluarga. Nah, ya aku ngerasa keluarga itu adalah hal yang terpenting dalam hidup aku. Jadi aku ngerasa aku bersyukur banget di tahun 23 tahun ini, di usia aku yang 23 tahun ini, aku masih Allah kasih kesempatan buat bareng-bareng sama keluarga, kumpul sama keluarga, sama mamaku, sama adik aku, sama Farhan, sama uti aku, sama aki aku. Jadi nenek uti aku itu tuh tinggalnya di Surabaya. Jadi aku bersyukur banget sampai sekarang aku masih bisa ketemu sama mereka. Terus ada juga tante aku, ada juga Pak De, Bude, dan masih banyak lagi. Jadi aku sangat bersyukur masih memiliki keluarga yang ya happy banget, keluarga yang hangat, keluarga yang sayang aku gitu kan, keluarga yang baik-baik semuanya dan support aku juga. Aku sangat-sangat mensyukuri itu. Jadi hal yang pertama yang aku syukuri adalah keluarga. Yang kedua adalah kesehatan. Kenapa kesehatan? Karena aku beberapa kali pernah mengalami sakit yang menurut aku itu adalah sakit yang cukup menyakitkan, ya cukup serius gitu ya. Jadi aku itu pernah, kalau nggak salah di waktu aku kelas 10 tuh aku pernah, jadi aku tuh bangun tidur, terus pas aku ke kamar mandi itu nggak tahu kenapa tiba-tiba jantung aku tuh kayak berdetaknya tuh kenceng banget, dan seumur hidupku tuh aku nggak pernah ngalamin hal kayak gitu. Jadi pokoknya jantung aku tuh kayak berdebarnya tuh cepet, terus kenceng banget sampai aku tuh ngerasa sakit sesak itu. Dan aku tuh sampai mikir apa aku tuh mau meninggal ya di hari itu, sampai aku tuh berpikir kayak gitu. Ya Allah. Terus makanya aku bersyukur banget sampai saat ini itu masih diberikan kesehatan, alhamdulillah gitu ya. Nah terus aku juga pernah ngalamin di tahun lalu, di tahun 2021. Nah jadi ceritanya itu aku lagi makan sama temen aku satu orang, lagi makan. Nah itu benar-benar biasa aja, kayak masih sehat, terus nggak ada tanda-tanda sakit sedikit pun gitu. Terus habis selesai makan, terus yaudah kita kan keluar gitu kan, keluar dari rumah makan itu. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba perut aku tuh sakitnya minta ampun, sakitnya tuh sakit banget, dan kayak seumur hidupku tuh aku tuh nggak pernah sakit perut sampai sesakit itu. Dan aku tuh ngerasanya itu sakitnya bukan di lambung ya, karena kalau lambung itu kan di perut bagian kiri, tapi itu sakitnya di perut bagian kanan, jadi kemungkinan di ginjalnya gitu. Nah sampai aku tuh ini kayak nggak kuat banget nahan rasa sakitnya gitu. Terus aku sampai kayak bolak-balik badan, terus sampai duduk aja nggak sanggup, jadi harus tiduran. Terus tidur pun nggak nyaman karena aku tuh ngerasain sakit tiap detik. Jadi tiap detik itu aku ngerasa sakit, jadi aku ngerasa bingung banget ini harus diapain gitu kan perutnya. Nah habis itu temen aku si Wafi itu dia langsung yaudah ini aja langsung ke rumah sakit gitu. Terus aku langsung dibawa ke IGD kan waktu itu. Terus ya udah ya, tapi alhamdulillahnya bersyukurnya langsung dibius, kayaknya sih dikasih obat anti nyeri ya. Nah itu waktu dikasih obat yang pertama itu kan lewat ini kayak dimasukin lewat darah tuh kan. Nah yang pertama itu nggak mempan, jadi aku masih ngerasain sakit. Terus baru yang kedua, dosis kedua itu aku baru ngerasa sakitnya, nyerinya itu baru reda. Nah itu bener-bener aduh parah banget deh. Aku juga di hari itu sampai mikir kalau misalkan bisa aja tuh hari itu tuh kayaknya aku bakal meninggal di hari itu gitu. Aku sampai berpikir kayak gitu. Nah pas kejadian itu
aku tuh sampai mikir jadinya, wah berarti aku nih kuliah gitu kan di Malang kayak nggak ada manfaatnya, kayak percuma gitu. Kayak pikiran aku tuh pengennya pulang, pengennya aduh ternyata hal yang sangat aku rindukan itu ternyata keluarga dan juga kebersamaan gitu. Nah jadi itu ya, yang kedua adalah kesehatan. Jadi aku merasa bersyukur banget di usia yang ke-23 tahun ini masih diberikan kesehatan. Dan nggak cuma aku aja yang diberikan kesehatan, tapi juga keluarga aku, mama aku, adik-adik aku, terus juga ya keluarga aku semuanya alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Yang ketiga itu adalah waktu. Ya, kadang orang nggak merasa bahwa waktu itu sebenarnya adalah hal yang berharga gitu ya. Kadang tuh ada sih sebenarnya, adalah beberapa orang tuh yang berpikir aku nih nggak punya apa ya, nggak punya keahlian apa-apa gitu, tapi aku bingung juga aku harus ngelakuin apa gitu. Nah padahal dia itu punya sesuatu yang berharga dibanding orang-orang lain, apa? Yaitu waktu. Nah dia tuh punya waktu banyak, sedangkan orang-orang lain itu belum tentu punya waktu atau hal yang berharga di kehidupan mereka. Jadi waktu itu adalah hal yang berharga. Dengan waktu kita bisa mempelajari suatu hal, dengan waktu kita bisa berkembang, dengan waktu kita bisa melakukan apapun gitu kan, dengan waktu kita bisa berprogres. Jadi waktu itu adalah hal yang sangat-sangat berharga ya teman-teman. Jadi jangan ini, kalau misalnya kita lagi nggak ada ngapa-ngapain, nggak ada kegiatan, nggak ada aktivitas, nah waktu itu adalah hal yang berharga teman-teman. Jadi dengan waktu kalian bisa melakukan banyak hal. Dengan waktu kita bisa berprogres, kita bisa berpikir, kita bisa melakukan apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita itu bisa lebih baik ke depannya. Jadi menurut aku waktu itu adalah hal yang sangat berharga banget, karena aku ngerasa ya terutama ini waktu aku untuk keluarga ya. Jadi kalau 10 tahun ke belakang aku tuh jauh banget gitu kan sama keluarga. Jadi ya aku pasti ngerantau selama 10 tahun. Jadi alhamdulillah di tahun ini kayak aku merasa bersyukur banget bisa diberikan waktu yang lebih banyak bersama keluarga aku. Jadi itu ya, yang ketiga adalah waktu. Dan yang keempat adalah fokus pada diri sendiri. Nah aku bersyukur banget di tahun ini aku bisa lebih fokus pada diri aku sendiri. Aku bisa jadi lebih tahu apa sih yang sebenarnya aku mau, dan aku bersyukur juga orang-orang di sekitar aku itu pada support dan mendukung. Jadi kalau misalkan kalian sekarang lagi fokus sama diri kalian sendiri, tapi ya mungkin belum terlihat gitu ya progresnya, yang terpenting adalah terus konsisten, terus juga yakin sama apa yang kalian yakini gitu kan. Karena kalau misalkan kalian nggak yakin sama diri kalian sendiri, ya siapa lagi gitu kan yang mau menghargai dan yakin sama mimpi-mimpi kalian. Jadi ya aku bersyukur banget di tahun ini aku bisa lebih fokus sama diri aku sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima adalah sharing. Nah di tahun ini aku bersyukur banget Allah itu kasih aku kesempatan buat lebih banyak sharing, entah itu ke teman-teman, entah itu sharing hal-hal yang aku tahu gitu kan, ilmu yang udah pernah aku dapet, entah itu ya ke siapapun ya, ke ibu-ibu, ke nenek-nenek. Terus kita bisa mengajarkan apa yang udah kita dapat selama di pondok, selama kuliah, dan itu aku ngerasa bersyukur banget ya. Jadi semuanya itu sebenarnya saling berkaitan ya, terkeluarga, kesehatan, waktu, fokus pada diri sendiri, dan juga sharing. Nah jadi ya itu dia, ada 5 ya, ternyata 5 hal yang aku syukuri di tahun ini, yaitu di saat usia aku 23 tahun. Ya aku berharap semoga kedepannya aku dan juga teman-teman semuanya bisa mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, dan semoga apa yang teman-teman lakukan sekarang semoga selalu dimudahkan sama Allah, terus dibukakan jalan-jalannya, diberikan keajaiban, dan tentunya yang pasti yang harus kita ingat juga, jangan lupa juga untuk mempersiapkan kehidupan kita
setelah ini ya, kehidupan di akhirat. Jadi jangan sampai terlalu fokus sama dunianya, tapi kita juga harus ingat sama akhirat kita. Jadi jangan lupa ngaji, jangan lupa sedekah, infak, berbagi, nah, pokoknya itu deh ya. Oke, itu dia teman-teman, mungkin singkat banget ya untuk video kali ini ya, semoga videonya bermanfaat buat teman-teman, dan teman-teman juga boleh banget buat komen di kolom komentar. Jadi usia teman-teman yang sekarang ini apa sih yang teman-teman syukuri? Oke, itu dia. Terima kasih sudah menonton sampai habis. So, cukup sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.